Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau murid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung kita atau mendukung kami sebagai pemateri atau yang akan mempresentasikan tentang pemikiran Ahmad bin Hambal ini. Saya mulai aja langsung dari bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang perkembangan hukum Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat berkembang begitu pesat. Hal itu dikarenakan pola pikir umat Islam dalam berpendapat tentang hukum berbeda-beda. Umat Islam mengalami dilematis dalam menetapkan hukum setelah Rasulullah wafat. Karena begitulah banyak masalah-masalah hukum baru yang muncul yang belum ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian muncullah berbagai pendapat mengenai hukum tentang suatu hal dalam Islam. Hal seperti ini dibolehkan dengan syarat harus dimusyawarahkan dengan ulama-ulama yang lain, atau dengan kata lain berijtihad. Jika kita tidak mampu berijtihad dikarenakan keterbatasan pengetahuan kita, maka kita harus mengikuti ijtihad dari salah seorang mujtahid yang ia percayai. Dan disitulah muncul hukum-hukum Islam dari hasil ijtihad para ulama, yang mana lahirlah yang disebut mazhab. Dari penjelasan di atas, kami akan membahas lebih lanjut mengenai mazhab fikih tersebut, yang khususnya membahas tentang mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam pembahasan makalah ini, tentulah jauh dari kata sempurna. Itu dikarenakan keterbatasan kami dalam mengetahui mazhab Imam bin Hambali, yang mana kami hanya berpedoman pada beberapa referensi saja. Oleh karena itu mohon koreksi dari berbagai pihak agar makalah ini dapat lebih baik. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambali. 2. Bagaimana pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad ibnu Hambal dalam menetapkan hukum Islam serta metode istidlalnya. 3. Bagaimana karakteristik mazhab Imam Ahmad bin Hambal. C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal. 2. Untuk mengetahui pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum Islam serta metode istidlalnya. 3. Untuk mengetahui karakteristik mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Bab 2, pembahasan. A. Biografi Imam Ahmad ibnu Hambal dan latar belakang pendidikannya. 1. Biografi Imam Ahmad ibnu Hambal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hasan Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik ibnu Sawadan ibnu Hindun al-Syaibanai. Ahmad ibnu Hambal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arab. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang.
Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah. Untuk beberapa kali di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Zaid, Hushaim, Umair, Ibnu Humam, dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis. Dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hambal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Imam Hambali hidup dalam kurun waktu yang penuh dengan fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah baru makhluk. Sehingga timbul golongan Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Du'ab Al-Mu'tazili adalah wazir atau menteri pada masa Al-Ma'mun yang mewujudkan fitnah. Al-Ma'mun condong pada pendapat Mu'tazilah, maka dia memaksa para ulama dan para hakim untuk menyuarakan mazhab yang sesat. Kebanyakan ulama yang menerima seruannya itu karena tidak berdaya. Lain hal dengan Ahmad bin Hambal. Beliau enggan mendukung pendapat itu karena tetap mempercayai bahwa Al-Quran adalah percakapan Allah dan percakapan Allah adalah salah satu sifatnya. Ibnu Hambal dibawa menghadap Al-Ma'mun dengan tangannya terikat. Kemudian Al-Ma'mun meninggal dunia lalu digantikan oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim memegang jabatan khalifah. Ibnu Abi Du'aib masih tetap kementerian. Manakala Ibnu Hambal yang dikurung atau ditahan menanti hukuman. Ibnu Hambal dibujuk oleh mereka, tetapi beliau tetap dalam pendiriannya. Beliau dipukul dengan kuat sehingga beliau jatuh pingsan beberapa kali. Mereka mengurung Ibnu Hambal dalam penjara selama 2 tahun setengah. Sesudah Al-Mu'tasim diganti oleh Al-Watiq, Al-Watiq tidak lagi mengusir atau menyakiti Ibnu Hambal, tetapi dia hanya melarang Ibnu Hambal untuk tidak mempengaruhi orang banyak. Setelah Al-Watiq meninggal dunia digantikan oleh Al-Mutawakki. Khalifah Al-Mutawakki berusaha untuk menghilangkan persengketaan fitnah. Imam Ahmad bin Hambal kembali mengajar seperti biasa. Beliau telah mengalami penderitaan selama 14 tahun. Al-Mutawakkil beberapa kali menawarkan kepada Ibnu Hambal dengan harta kekayaan tetapi tidak diterima. Namun karena keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi, akhirnya beliau terpaksa menerima. Pada akhirnya Al-Mutawakkil meyakini keikhlasan Ibnu Hambal. Beliau tidak akan menerima satupun hasutan terhadapnya. Ibnu Hambal mengalami sakit yang membawa kepada kematian. Ketika beliau dalam keadaan sakit, tidak ada perkara yang membuat hatinya selalu berpikir kecuali beberapa perkara, yaitu sholat. Ibnu Hambal terkena penyakit demam panas pada hari pertama di bulan Rabiul Awal tahun 240 Hijriah. Sehingga beliau tidak mampu untuk berjalan di rumahnya. Melainkan dengan pertolongan Ibnu Hambal meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Jenazah beliau dimandikan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Hujaj Al-Mahruji. Jenazah beliau dikebumikan sesudah sholat Jumat di Baghdad dan juga diiringi oleh puluhan ribuan rakyat jelata. 2. Latar belakang pendidikan Ahmad bin Hambal. Gaya hidup Imam Ahmad ibnu Hambal sehari-hari terlihat sangat sederhana dan hanya memiliki sebuah rumah, sebagian ditempati oleh keluarga beliau dan sebagiannya lagi untuk disewakan. Sekalipun demikian, kemasyhuran namanya tidak berkurang, bahkan semakin bertambah sebab kecintaan beliau terhadap ilmu terlihat sejak kecil.
dan terus-menerus sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencahariannya. Bahkan sejak umur 14 tahun beliau sudah menulis dan mengarang. Dalam perjalanan studinya, beliau banyak sekali mengunjungi berbagai daerah dan negeri untuk mencari ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah untuk beberapa kali bersamaan dengan Imam Asy-Syafi'i. Lalu berguru kepada Sufyan ibnu Uyainah, Ibrahim ibnu Sa'ad, dan Yahya ibnu Qatan. Dari usaha yang tidak mengenal lelah itulah, maka beliau dapat mengumpulkan dan menghimpun 40.000 al-hadis dalam kitab musnadnya. Dari keahlian yang dimiliki inilah, beliau dimasukkan kelompok muhaddisin, bukan imam mujtahid. Sebagaimana komentar Idris Al-Haddad dalam kitab I'anah, bahwa Imam Ahmad ibnu Hambal adalah seorang periwayat al-hadis yang tidak ada tandingannya pada masanya. Bahkan beliau tidak dapat dikelompokkan ulama ahli fikih. Selanjutnya, dalam bidang fikih, Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i dan langsung menjadi pengikut setianya. Bahkan tidak pernah berpisah kemanapun. Guru pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Imam Syafi'i juga belajar hadis dari beliau. Tetapi setelah merasa memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri, maka Imam Ahmad ibnu Hambal melepaskannya dan selanjutnya bahkan membentuk mazhab sendiri. B. Pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad ibnu Hambal dalam menetapkan hukum Islam serta metode istidlalnya. 1. Pola pemikiran dan faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad ibnu bin Hambal dalam menetapkan hukum Islam. Fiqh Ahmad ibnu Hambal pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada al-hadis as-sahih. Yang diambil hanyalah al-hadis as-sahih tanpa mau memperhatikan pada adanya faktor lainnya, dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi jika ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati Al-Quran al-hadis. Imam Ahmad bin Hambal termasuk al-hadis dan bukan sebagai al-fiqh. Maka tampak dengan jelas bahwa as-sunnah sangat mempengaruhi dirinya dalam menetapkan hukum, karena beliau termasuk imam rihalah. Ada juga pengaruhnya dalam menghadapi berbagai macam perubahan keadaan yang sudah barang tentu jauh berbeda dari keadaan di masa Nabi SAW. Yang diketahuinya dari beberapa al-hadis, khususnya yang berkaitan dengan al-hadis as-siyasah. Dari faktor itulah, maka beliau dalam mensikapi keadaan sosial politik selalu menggunakan maslahah mursalah dan istihsan sebagai dasar hukumnya selama nas atau qaul as-sahabah tidak ditemukan, sebagaimana tercermin pada pola pemikirannya yang sangat kuat dan berpegang teguh kepada al-hadis. Bahkan hal tersebut menjadikan dirinya terlalu takut menyimpang dari ketentuan al-hadis. Begitu juga al-athar, mengingat posisinya sebagai al-hadis dan sebab dasar pijakan fikihnya lebih banyak kepada al-hadis. 2. Metode istidlal Imam Ahmad Hambal dan menetapkan hukum Islam. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh saudari Asia. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yang kedua, metode istidlal Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam menetapkan hukum Islam. Ada 4 metode istidlal. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika beliau sudah menemukan nas baik dari Al-Quran maupun hadis sahih, maka dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan nas tersebut
sekalipun ada faktor-faktor lain yang boleh bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ditemukan dalam nas yang jelas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Apabila terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, hadis mursal dan hadis do'if. Jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka beliau menetapkan dari dasar hadis mursal atau hadis do'if. Sebab yang dimaksud dengan hadis do'if menurut Ahmad Ibnu Hanbal adalah karena al-hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis do'if. Yang keempat, al-qiyas. Dari semua sumber di atas tetap ditemukan, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal menetapkan hukum Islam dengan mempergunakan al-qiyas dan maslahah mursalah, terutama di bidang sosial politik. C. Karakteristik madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Pada hakikatnya, para ulama sepakat bahwa Imam Ibnu Hanbal adalah seorang pemuka ahli al-hadis dan tidak pernah menulis secara langsung kitab fikih, sebab semua masalah fikih yang dikaitkan dengan diri beliau hanyalah berasal dari fatwa-fatwanya yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan terhadap beliau, sedangkan yang menyusunnya adalah para pengikutnya. Selanjutnya, fikih Ahmad Ibnu Hanbal itu pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada hadis, dalam artian jika terdapat dalam hadis sahih, yang diambil hanyalah hadis sahih tanpa memperlihatkan yang lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi, apabila ditemukan beberapa fatwa sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih adalah fatwa mereka yang mendekati Al-Quran dan Al-Hadis. Jika para sahabat itu berbeda dalam suatu masalah, maka keduanya dipakai sebagai hujah. Akan tetapi, jika ditemukan adanya hadis mursal atau do'if, maka beliau lebih mendahulukan hadis daripada al-qiyas. Karena hal itulah, al-qiyas tidak digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa, sehingga beliau tidak suka menggunakan fatwa yang tanpa dasar asar. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal lahir dan hidup di Baghdad, sedang kota Baghdad sendiri sebagai ibu kota Khalifah Ismailiyah yang peradabannya lebih maju dari Hijaz pada umumnya. Begitu juga masyarakat yang sangat heterogen, sehingga semua masalah hukum yang muncul di Baghdad lebih banyak dan lebih variatif dibandingkan yang muncul di Madinah atau di Hijaz pada umumnya. Dalam keadaan seperti itulah Ahmad Ibnu Hanbal mengembangkan ajarannya, mengingat beliau terkenal sebagai orang ahli hadis, bahkan pada masanya sebagai imam sunnah, maka dengan mudahnya beliau dapat melihat terjadi perbedaan hasil ijtihad antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hanbal yang keduanya hidup dalam satu kota. Hanya saja yang satu termasuk kelompok hadis, karena beliau Ahmad Ibnu Hanbal termasuk golongan al-hadis, bukan termasuk ahlu fikih. Maka tampak dengan jelas bahwa as-sunnah sangat mempengaruhi dirinya dalam menetapkan hukum, karena beliau termasuk imam rihalah. Ada juga yang mempengaruhinya dalam menghadapi berbagai macam perubahan keadaan yang sudah barang tentu jauh berbeda
dari keadaan di masa Rasulullah SAW yang diketahuinya dari al-hadis, khususnya yang berkaitan dengan al-hadis as-siyasah. Dari faktor itulah mereka dalam mensikapi keadaan sosial politik, lalu menggunakan maslahah, musalah, dan istihsan sebagai dasar hukumnya selama nas atau qaul al-sahabat tidak ditemukan, sebagaimana yang tercermin pada pola pemikirannya yang sangat kuat dalam berpegang teguh kepada al-hadis. Bahkan hal tersebut menjadikan dirinya terlalu takut menyimpang dan ketentuan al-hadis. Begitu juga al-asar, mengingat posisinya sebagai al-hadis. Hal seperti itu tampak jelas sekali ketika beliau menghadapi terjadinya perbedaan di antara para tabi'in, di mana beliau tidak berani memilih antara pendapat-pendapat yang ditentukan oleh mereka, apalagi pendapat para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, maka para ulama berselisih pandangan terhadap posisi Imam Ahmad ibnu Hanbal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih. Sebab kenyataannya Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak terlalu mempertimbangkan adanya pendapat-pendapat saat menghadapi perbedaan dalam masalah fikih di kalangan fuqaha. Mengingat posisinya sebagai al-hadis, sehingga beliau tidak dimasukkan ke dalam kelompok fikih, sebab dasar pijakan fikih lebih banyak ke al-hadis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan. Silahkan.